Shalom saudara dan saudariku seiman. Dalam sebuah acara graduasi di sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Kupang, NTT, seorang pemimpin daerah pernah memberi pesan demikian kepada para wisudawan dan wisudawati. Katanya, kalau kalian tidak makan sehari, kalian tidak akan mati. Kalau kalian tidak minum sehari, kalian juga tidak akan mati. Tetapi, jika sedetik saja kalian tidak memiliki harapan, pada saat itu kalian telah mati. Pesan ini sebenarnya ingin menekankan bahwa tanpa harapan, hidup itu menjadi tidak berarti. Dan hanya orang yang memiliki harapan saja yang layak untuk hidup. Maka putus harapan selaras dengan akhir kehidupan. Saudara dan saudariku seiman, hari ini melalui perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 35, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Orang banyak yang semula bertanya tentang pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, kini meminta tanda dari Yesus agar mereka bisa percaya kepadanya. Mereka coba membandingkan kondisi mereka saat itu dengan pengalaman nenek moyang mereka terdahulu. Dahulu Allah memberi mana dari surga untuk dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Pekerjaan Allah itu perlahan-lahan mampu meneguhkan kepercayaan mereka, sehingga pada akhirnya nenek moyang mereka mengimani Allah. Maka kini apa yang bisa dilakukan oleh Yesus bagi diri mereka agar mereka juga bisa percaya kepadanya sebagai utusan Allah? Yesus pun menjawab permintaan mereka itu dengan berkata bahwa Allah sendiri yang akan memberi roti yang benar dari surga. Roti yang memberi hidup ini tidak lagi diberi lewat pengantaraan Musa. Roti ini telah hadir dalam rupa seorang pribadi. Dialah Yesus, sang roti hidup. Sebagai santapan surgawi, Yesus tidak memberi kepuasan hidup yang sifatnya sesaat saja. Tetapi Yesus memberi harapan, suatu kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita. Sebagaimana yang tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1817. Harapan ini akan selalu menyemangati seseorang untuk terus membebaskan dirinya dari jerat egoisme, sehingga pada akhirnya ia tampil sebagai orang yang terbuka kepada Allah dan percaya kepadanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Harapan kepada Allah yang menyelamatkan ini akan menuntaskan semua kelaparan dan kehausan manusiawi kita akan kehidupan yang kekal. Spe salvi facti sumus. Kita diselamatkan karena pengharapan. Demikian kata Rasul Paulus. Para pecinta sabda Allah, percaya kepada Yesus yang memberi harapan.
hendaknya membuat kita juga menjadi rasul-rasul pengharapan kepada sesama. Artinya, semua perkataan dan perbuatan harian kita sudah seharusnya mampu memberi efek positif bagi kebahagiaan orang lain. Kita tidak bisa duduk diam begitu saja di saat banyak sesama di sekitar kita yang kehilangan harapan. Entah itu menyangkut keluarga, pendidikan, pekerjaan, atau urusan lainnya. Kita harus tampil sebagai pemberi solusi. Lantas bagaimana caranya? Bersedia untuk mendekati dan bersedialah pula untuk didekati. Kita harus tampil sebagai orang yang mau terbuka bagi orang lain. Mau membuka diri bagi orang lain akan membuat kita ingin terlibat pula di dalam seluruh kehidupannya. Semakin kita mau terlibat, maka makin mudahlah kita menebar harapan kepada sesama kita bahwa Tuhan kita tidak pernah jemu untuk membawa kita kepada keselamatannya. Tuhan memberkati kita sekalian.